Selamat datang di Baja Journey, salah satu channel yang akan memperkenalkan beberapa jenis-jenis bela diri untuk informasi ataupun edukasi kepada masyarakat Indonesia. Banyak disiplin bela diri yang begitu mengerti dalam setiap gerakan-gerakannya dan manfaatnya. Dan sekarang ini, saya mendapatkan kesempatan untuk meliput salah satu bela diri pencaksilat yang sangat fenomenal, mempunyai teknik-teknik ataupun jurus yang sangat tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu, langsung saja di Baja Journey. Oke, terima kasih. Untuk itu, sekarang ini sudah ada sesepuh dari silat perisai putih. Oke, Pak Icuk, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Nah, berada di samping saya ini adalah Bapak Daeng Sabudin. Daeng Sabudin. Bapak Daeng Sabudin dan Ibu Erni Yuliati. Ibu Erni dan Pak Pendekar Mawan. Mawan. Oke. Untuk itu kita akan menanyakan sedikit tentang sejarah dari perisai putih. Karena begitu banyak aliran silat. Nah, sekarang ini mendapat kesempatan untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang perisai putih. Saya manggilnya apa nih enaknya nih? Panggil kakak. Jadi lebih deket banget ya. Ya, kalau ngomongin soal kakak tuh, kalau ya, main guru segala macam terlalu jauh. Tapi kakak tuh secara otomatis perasaan kita deket. Ya, kedekatan emosional. Telepati dekat sekali. Nah, Kak Icuk bisa menceritakan nggak tentang sejarah dari perisai putih ini? Ya, terima kasih sahabat silat. Perisai Putih secara organisasi didirikan tanggal 1 Januari 1967. Organisasinya. Perisai Putih ini dia ilmu murni. Iya. Tidak berafiliasi, tidak menjadi konfederasi, tapi betul-betul ilmu murni, ilmu pencaksilat. Yang nama asalnya itu namanya adalah nama alirannya itu Perisai Putih. Oh. Jadi nama organisasi dengan nama alirannya silat ya sama, Perisai Putih. Nah, dengar-dengar untuk saat ini sudah menciptakan berbagai banyak atlet ya. Ya. Dari semua daerah itu udah pasti dengan program yang begitu bagus untuk menciptakan atlet. Apakah ini bisa dibilang ini lebih banyak fighting kah ataupun banyak seni kah atau semuanya ada di Perisai Putih? Semuanya ada Perisai Putih. Semua ada Perisai Putih. Ya seni, ya fighting maupun raga dan stamina. Semuanya ada lengkap. Nah, dan pola mainnya karena kita juga di dunia silat kan cuma dua aja. Ya. Kalau pesisir dan pedalaman. Ya. Kalau kita mainnya lengkap. Jadi main lengkap itu main pesisir tinggi dan main pedalaman rendah. Gitu. Oke, kalau gitu saya sudah tidak semakin penasaran nih untuk mempelajari silat perisai putih. Oke, mungkin waktunya saya bisa latihan bersama guru. Boleh dia. Siap. Oke, untuk itu kita langsung latihan tentang strategi bertarung, strategi mengalahkan lawan dengan cepat, strategi apalagi di dalam keadaan seperti sekarang kan begitu banyak kejadian-kejadian yang kita tidak bisa duga, apalagi di jalanan ya. Dengan membekali ilmu bela diri khususnya silat perisai putih, mendapatkan kesempatan untuk menambah kepercayaan diri saat berada di posisi manapun. Untuk itu langsung saja kita latihan bersama-sama. Oke, ciao. 1 menit doang ya.
Oke, nah sekarang ini saya sudah ada dengan Bang Hermawan. Waduh, Bang Hermawan terima kasih banyak nih udah mau untuk mengajak saya untuk melatih ataupun ingin tahu nih seberapa pengaruhnya Persija Putih ini terhadap generasi muda zaman sekarang. Oh, siap. Oke, nah yang tadi dilakuin oleh teman-teman itu gerakannya apa itu? Yang pertama nih Bang, Persija Putih itu kan mengusung pelestarian budaya bangsa dulu Bang. Gitu. Jadi kita karena cinta dengan budaya bangsa, maka kita memperkenalkan pencaksilat, khususnya perguruan silat nasional Persija Putih. Iya. Jadi untuk gerakan-gerakan tadi Bang, itu ada gerakan yang namanya gerakan perorangan, berpasangan, ganda, dan tunggal tadi. Nah itu perorangan namanya guna. Iya. Nah, adapun segmen kita nih Bang adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai prestasi dari sisi budaya kita. Gitu. Nah, segmennya makanya segmen sekolah Bang, anak-anak pelajar tanpa menghilangkan nilai-nilai bela dirinya Bang. Iya betul. Gitu Bang. Karena anak-anak muda sekarang repot Bang. Iya. Banyak gaya, banyak mau, tapi nggak mau belajar. Bener banget. Iya Bang. Baru dapat satu, pengen belajar yang lain. Belum selesai, pengen belajar yang lain. Agak tuntas Bang. Iya bener. Apalagi sekarang ini semakin banyak informasi yang dapat terhadap masyarakat secara teknologi ya. Iya betul. Orang semakin kepo mempelajari ini. Padahal di Indonesia sudah banyak banget informasi tentang pencaksilat. Wah, luar biasa. Salah satunya adalah ini. Alhamdulillah Bang, dengan kita belajar silat itu ada karakter-karakter yang tumbuh Bang. Karakter-karakter apa ya? Karakter positif Bang. Nah contohnya? Pertama, kita menghargai orang lain. Tidak berani atau tidak mau merendahkan orang lain. Kita menganggap semua orang adalah sama. Jadi seperti tadi tuh ya, saya tadi kan pas memperkenalkan dengan Pak Icuk. Iya benar. Kak aja. Memang kita di perguruan silat nasional Persija ini Bang, nggak ada panggilan lain selain kakak. Jadi walaupun udah aki-aki, tetap panggil kakak. Biar punya cucu 10 tetap panggil kakak. Kakak, keren banget. Makanya kalau pemain kita ngomong ke nongkrong di tempat-tempat lain, bro, padahal nggak kenal. Dengan cara kita ngomong bro, kita kayak ngerasa sudah nyatu gitu. Apalagi dengan pencaksilat ini ya, udah Kak, siapapun itu, respect is number one. Gitu, iya dong, ya kan. Tanpa respect ya bahaya sekali nih. Apalagi saat fighting, saat sambung ya, tetap aja respect, gitu ya. Oke, nah untuk ngomongin soal ini, saya kan paling suka dengan olahraga bela diri yang tarung dan seni. Kebetulan saya paling doyan tuh dua-duanya. Kayak makanan doyan Bang. Iya doyan. Nah tadi tuh saya ngelihat temen yang tadi menggunakan toya. Boleh nggak kasih tips ke saya 5 gerakan aja? Untuk ngajarin saya toya tuh bagaimana? Mungkin ada atlet yang tadi tuh muda, berbakat dan berbahaya. Gerakannya bagus-bagus segala macam. Lembut tapi tegas. Itu merupakan ciri khas dari pencaksilat ya. Betul Bang, karena lembut tapi sangat tegas gitu. Silat itu kan menanamkan tidak ingin melawan, tapi tidak ingin lari Bang. Tidak ingin melawan, tapi tidak mau lari. Jadi ketika orang mau tar dulu Bang, gitu kan. Istilahnya kita nggak mau lawan dulu. Ada negosiasinya. Betul. Tapi ketika dia mau melakukan sesuatu buat kita, sesuatu yang berbahaya, baru kita lawan, gitu Bang. Makanya silat itu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai supaya kita menghargai orang lain. Betul. Ya, kan? Maaf saya potong. Ya, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya begitu banyak informasi ataupun bela diri yang sering berkembang zaman sekarang, bagaimana cara memukul, bagaimana caranya menjatuhkan lawan dengan cepat, tapi sangat jarang mengedukasikan bagaimana caranya kita nge-respect, menghargai partner kita, menghargai guru kita, menghargai guru besar kita. Bahkan ya dengan adanya seperti itu secara otomatis tidak akan mungkin ada namanya pergesekan. Iya kan? Dengan respect ya udah, walaupun berbeda aliran bela diri, tapi kita di pencaksilat ini, di Persija Putih ini udah ditanamkan bagaimana caranya menghargai secara otomatis dia dari Persija Putih pasti sopan. Udah nggak usah diganggu, gerakannya aja Bang, bisa nggak kasih tips saya? Karena saya suka sekali dengan ada gerakan yang tadi itu, toya itu. Memang kalau untuk kita nih Bang, untuk toya, kita pengenalannya adalah pertama nih Bang, cara pegang toya dulu Bang. Karena anak-anak kita kan mukul aja gitu. Tidak tahu cara pegangannya Bang. Jadi cara megang toya ini Bang, kita harus kita harus tahu karakter toya. Karena toya itu kan lentur. Iya betul. Tapi berbahaya dan mematikan. Iya. Dan panjang ya. Panjang pula, dan ini harus mempunyai teknik-teknik tertentu Bang. Nah ini kita tanamkan sama anak-anak. Pertama harus punya toya dulu Bang. Harus punya toya dulu. Iya benar-benar. Karena senjata buat di perguruan kita ini hanya sebuah permainan Bang. Bukan dijadikan baku sebuah jurus. Ini adalah permainan. Supaya dia menjadi bisa, maka dia harus bermain. Betul. Nah bermain setiap hari pegang. Maunya apa? Toya. Dia harus pegang toya setiap hari.
Jadi pengen belajar, saya sukanya golok senjata. Golok terus dia harus pegang, golok tiap hari pegangnya, putar kanan kiri, begitu bang. Kita makanya untuk toya, khusus toya, kita mengenal dulu. Oh ini senjata panjang, bukan senjata pendek. Iya, betul. Nah, betul. Nah, dengan ada cara ini pun bisa dibilang bahwa pencak silat itu bukan cuma asal memukul, nendang, sambung, udah gitu tarung secara kosong, tapi ternyata ada juga menggunakan alat. Iya. Karena apa? Karena banyak orang yang melihat, oh silat itu adalah kembangan, silat itu adalah tarung seperti kejuaraan prestasi yang lainnya. Tapi ternyata juga banyak loh atlet silat yang sangat paham betul cara menggunakan alat. Wah, oke. Gimana nih bang? Cara megangnya dulu deh. Oke, kita cara pegangnya bang. Oke. Kita ambil toyanya dulu bang. Siap. Oke. Ini dia toya. Nah, bagaimana nih cara memegangnya nih? Ya, yang pertama kita harus tahu karakter senjatanya dulu bang. Oke. Toya ini adalah termasuk senjata panjang. Iya. Ya, senjata panjang yang harus kita, kalau kita mau pintar sama toya, bermain toya, kita harus cinta dulu sama toya. Betul. Kita pelukin, kita mainin tiap hari. Kita bermain sama toya bang. Nah, pertama kita cara pegang bang. Ya, cara pegang itu pertama jangan sampai ini terlalu lemah bang. Ini tetap kencang. Oh gitu. Nah, tetap kencang bang, tapi tidak kaku. Oh. Jadi ketika dia saatnya harus berputar, contoh seperti ini bang. Nah pada saat begini dia mempunyai satu elastisitas gerak. Nah jadi kan ini kencang bang. Iya. Karena pada saat kita kencang kita biar kuat ini pada saat nangkis contoh bang. Ketika dia pegang begini abang mukul. Kan nih kalau misalnya lemah bang, abang pukul. Wah ini kalau lemah dia sakit. Iya. Getar, makanya dia harus kencang. Jadi ketika dia beradu begini bang, itu benar-benar jadi bang gitu. Karena kan harus kencang dan harus bertenaga dan elastis. Iya. Karena begitu nyampe. Ini ada powernya yang ditaruh di toya di ujung. Jadi bukan dihajar begini, gitu bukan, ya. Tapi ada elastisitas. Nah begitu bang. Wah, itu harus ini pegangannya. Yang kedua harus tahu putarannya bang. Oke. Yang kedua harus tahu putarannya. Contoh ketika kita akan mukul samping dengan mukul atas berbeda. Gitu bang. Oke. Tapi keduanya itu tidak bisa dilakukan tanpa kuda-kuda bang, tanpa langkah. Iya. Misalnya kalau kita mukul dari samping tapi mukulnya sambil begini kan. Iya benar juga. Kan? Jadi kita misalnya abang mukul misalnya. Tapi sembarangan mukulnya. Oh iya. Ya kan? Tapi kan nggak bisa tuh bang, lu di sini, kena di sini gitu. Karena sembarangan. Iya. Tapi kalau mukul dengan teknik bang, itu insya Allah ya. Gitu. Kita pintar, tapi kita harus cinta dulu sama senjata kita. Jangan baru 2 hari pegang toya, pengen pegang golok gitu. Ini dulu satu, saya pengen udah. Menguasai dulu ya. Menguasai dulu, baru pegang yang lain. Oke, kita coba ya bang. Serangan toya itu komplit dari satu, ya atas, samping sama bawah bang. Gitu. Dari samping sini ya, dari sini berarti ya. Ini samping bang. Samping. Kalau dia ke kepala, ya kan, berarti gerakannya badannya harus ngikut bang. Gini. Nah, gitu. Tapi kalau abang powernya begitu, coba power tanpa merubah posisi badan, ini lemah bang. Gitu. Jadi kalau abang pukul tanpa merubah, nah ini tanpa saya harus melakukan power, abang sudah kalah power gitu. Jadi badan harus ngikut, elastisitas toya dan elastisitas tubuh harus ikut. Jelas ya. Di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Jadi biasanya orang kalau cuma mukul ya begini aja. Ternyata harus benar-benar diputer untuk mendapatkan power, elastisitas, dan sasarannya pas gitu bang. Nah yang paling penting tuh yang pertama adalah apa? Selain kita mencoba untuk menyerang dari atas, dari samping, dari bawah, ternyata kuda-kuda sangat mempengaruhi kecepatan dan kekuatan. Wah, ya benar. Daripada begitu, minggir. Orang jangan gini-gini doang ya. Iya, betul, jadi kuda-kuda. Nah, kalau ngomongin soal kuda-kuda nih, pencak silat ini ternyata mempunyai kuda-kuda itu tidak bisa diprediksi. Selalu bergerak, selalu muter, selalu kayak nggak pernah diam gitu. Itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama sih bang, yang namanya kuda-kuda kan di kaki bang. Iya. Kuda-kuda kaki, berarti ketahanan. Ketahanan dari posisi badan kita. Iya. Kalau ketahanan kita kuat, berarti insya Allah kita nggak gampang jatuh. Yes. Kalau kuda-kuda pas, benar, dan tepat penggunaannya, kita nggak gampang jatuh. Itu bang, fungsi kuda-kuda kita. Ya, jadi bisa digunakan buat menyerang dan bertahan. Asal kuda-kudanya betul. Nah, untuk yang dipelajari untuk perisai putih ini, untuk kuda-kuda itu yang wajib ada berapa? Ada 3 bang. Ada 3 bang. Nah, itu apa aja? Jadi yang pertama kita punya kuda-kuda atas, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda bawah bang. Karena kita menganut aliran pesisir dan pedalaman. Jadi kita diajarkan kita untuk sikap berdiri tegak sebagai kuda-kuda,
tengah sebagai kuda-kuda, ke bawah juga sebagai kuda-kuda, Bang. Bahkan ada kuda-kuda khusus, Bang. Khusus Tidur itu kita kuda-kuda, Bang, tidur. Oke. Tidur kuda-kuda, coba, Bang. Kita bahas 3 dulu deh, yang khusus ntar dulu. Saya semakin penasaran, maaf ini. Oke, ini dia 3 ciri khas dari kuda-kuda dari perisai putih. Oke, silakan. Siap. Yang pertama yang gimana? Yang pertama nih, Bang. Kita ada tadi apa? Tegap. Jadi tegap itu adalah kuda-kuda yang cukup berdiri gini, Bang. Iya. Tanpa menekuk salah satu kaki. Oke. Jadi cukup begini aja udah termasuk kuda-kuda, Bang. Kita nyaman dengan posisi ini, itu kuda-kuda kita. Oke. Nyaman nih, kita nyaman dengan posisi ini. Tegak ini udah termasuk kuda-kuda, Bang. Kita begini pun udah termasuk kuda-kuda, Bang. Nah, itu artinya ketika begini termasuk kuda-kuda. Nah, oke, kita contohkan satu, Bang. Satu. Nah, termasuk kuda-kuda yang ini, Bang. Nah, ini termasuk kuda-kuda atas. Kuda-kuda tegak. Masuk ke sini, Bang, 2. Nah, ini termasuk kuda-kuda. Masuk putar, Bang. Sini. Nah, ini tegak semua, Bang, di atas. Kemudian masuk ke sini, Bang. Nah, ini masuk kuda-kuda. Itu yang atas tapi, Bang. Oh, itu atas ya? Atas, Bang. Semuanya. Artinya posisi badan tidak menekuk pada posisi lutut. Itu kita posisi atas gini, Bang. Makanya kita diajarkan ada yang belajar tegak begini, Bang, cara menyandang tegak. Makanya ada yang suka gini kan itu tegak, Bang. Iya. Nah, kayak yang menengah. Yang kedua, Bang. Ketika masuk ke posisi yang kedua, Bang, kita ini posisi kuda-kuda dua-duanya menekuk. Iya. Ya. Tanpa membebani kaki, Yang kedua atau salah satu, Bang. Tuh. Salah satu. Oke, itu 2. Jadi yang tengah itu, tengah sini, ini, Bang. Ya, atau seperti ini, Bang. Nah, itu tengah. Artinya kita nggak punya beban, tapi tetap ditekuk kaki. Oh iya, paham. Bedanya itu. Kalau yang tadi kan? Siap. Ini belum. Ini udah begini. Oke, siap. Berat badan ada di tengah. Alright. Yang ketiga ini adalah posisi kuda-kuda bawah, Bang. Artinya berat badan di bawah. Baik itu posisi satu kaki maupun 2 kaki, Bang. Contoh, yang pertama, Bang. Dan ada posisi tengah nih, Bang. Kita agak ke bawah nih. Udah mulai ke bawah sedikit. Nah, ini udah mulai posisi bawah, Bang. Ya, asal kuat aja, Bang, 2 jam sama saya. Terus begini. Dangdutan saya ntar lama. Itu yang pertama, Bang. Jadi begini, Bang. Tuh. Ya. Yang kedua mulai, Bang, agak ke bawah lagi, Bang. Nah, misalnya kita posisi seperti ini, kita masuk, Bang. Nah. Ya, ini tidak menempel begini, tapi ditahan sedikit. Oke. Ya, setengah jam lumayan, Bang, kalau begini. Lumayan. Iya. Jangan setengah jam. 2 menit aja udah lumayan nih begini. Oke. Yang lainnya, Bang. Ya. Jadi kalau kita ngambung gini, Bang. Tap masuk set. Iya kan? Cakep banget. Set. Tuh, Bang. Tuh, masuk begitu, Bang. Masuk sini lagi. Begitu. Woi, asik ya ngelihatnya, asik ya, bener-bener punya irama tapi mematikan sekali ya. Nah, ngomongin soal gerakan kayak tadi, biasa dong kalau netizen kan selalu nanya, wah itu kalau ditendang gampang, itu kalau dipukul bagaimana? Kita buktiin sekarang dengan gurunya langsung. Biasanya nih, kalau main posisi begini, nah itu kalau dipukul bagaimana cara menghindarinya? Mukulnya gimana, Bang? Saya mukul gini nih, ke kepala. Mukulnya gini. Coba, Bang. Kan saya posisi begini nih, Bang. Iya. Abang mukul. Nggak kena kan? Kenain dulu. Gitu. Kalau disilat itu, kalau belum mematikan jangan. Coba. Ini namanya pelatih jenius. Belum kena, harus dikenain. Saya yang deg-degan. Iya gak? Saya deg-degan. Jadi gitu, Bang. Jadi kuda-kuda bawah itu digunakan bukan kita langsung kuda-kuda begini, enggak, Bang. Bukan semata-mata langsung begitu. Oh. Gitu. Jadi kuda-kuda bawah itu untuk mengikuti semua irama lawan. Kuda-kuda itu nggak cuma langsung begini. Enggak. Mengikuti irama lawan. Gitu, irama lawan. Begitu lawan misalnya, ambillah, Bang. Tendang tendang. Ambil gini, Bang. Gitu, Bang. Keren ya? Tandu. Ngerti kan sekarang? Jadi ternyata itu bukan cuma ada tujuannya, diciptakan ada manfaatnya, bukan diciptakan untuk gaya-gayaan. Iya, betul, Bang. Volanta kan. Jelaskan sekarang kan? Wah, begitu banyak. Yang terakhir, kuda-kuda khusus. Kuda khusus, Bang. Gimana? Kita nih, Bang, dari posisi duduk, Bang. Nah, posisi duduk misalnya. Gini, Bang. Nah, lagi begini nih. Lagi asik kan. Tiba-tiba Abang ngamuk nih. Datang.
Woi, kemana lu? Woi, sotot. Apaan ya gini bang? Nih lah. Tuh. Woi, woi. Hei. Gitu bang. Itu kuda-kudanya bang. Aduh. Jadi ternyata setiap apapun itu, posisi kita bagaimanapun itu kuda-kuda. Kuda-kuda bang. Jadi posisi kaki dalam mempertahankan diri, gitu bang. Kalau lagi tidur, kata dia kan ngomongnya tidur biasa. Kalau tidur gimana nih? Baik bang. Saya lagi tidur nih bang. Ya. Lagi enak-enak kata dia bang tuh ya. Iya, kata dia ngopi tuh. Ya, gini bang. Lagi itu ngopi bang. Sekarang lagi tidur bang nih. Nah, abang datang nih. Ya. Nah, ini kita nih. Tuh. Kakinya sama kita. Aduh. Gitu bang. Terima kasih banyak, ya ampun. Oke. Ternyata semakin banyak informasi yang kita berikan kepada teman-teman baja bahwa banyak orang yang melupakan kuda-kuda. Siap bang. Mungkin di disiplin bela diri lain, oke lah kita belajar cara memukul, cara menggunakan siku, dengkul, tendangan, lemparan, wah itu kan. Tapi kita nggak usah ngomongin jauh-jauh, kuda-kuda aja dulu kuasain. Betul, ya kan? betul bang. Kuda dulu. Orang bisa mukul tiba-tiba cuma didorong ya. Iya. Kalau kuda-kuda nggak kuat, wah, udah selesai, ambulan yang datang. Iya. Untung ambulan ya bang. Bukan kereta jenazah. Bisa aja. Oke. Untuk itu terima kasih banyak. Siap. Ngomong-ngomong gini, teman-teman ini sudah ada di prestasi apa aja? Yang pertama bang. Ya. Di kita kan segmen kita melatih di sekolah-sekolah bang. Iya betul. Pelatih di sekolah-sekolah dari mulai Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat. Ya. Itu prestasinya luar biasa. Yang paling terakhir aja bang sebelum pandemi nih bang. Iya. Jakarta Utara itu juara umum 1 bang. Wow. 2019. Wow. Jakarta bang. Harus tepuk tangan dulu dong. Dan yang terakhir bang. Iya. Atlet apa? Anak-anak kita nih 4 orang masuk PON, 4 orang dari Perisai Putih, terutama Perisai Putih DKI Jakarta, masuk PON tuh 4 orang bang. Alhamdulillah dari 3 tanding dan 1 seni ganda bang. Wow. 2 perempuan, 2 laki. Pas banget ya. Iya. Oke, untuk itu dia untuk teman-teman baja. Jadi sebenarnya bela diri ini mempunyai banyak arti, banyak keinginan yang untuk kita pelajari. Bisa dimulai dari orang pingin belajar bela diri, salah satunya adalah pingin tahu. Yang kedua adalah hobi. Yang ketiga adalah untuk sehat. Yang keempat adalah mungkin untuk menjaga diri. Betul. Yang kelima untuk zaman sekarang tuh untuk keren-kerenan. Ya benar bang. Tapi yang paling penting tuh adalah apa? Prestasi. Tanpa prestasi kita tidak bisa mengembangkan bakat anak kita. Betul. Ya kan? Daripada anak-anak teman-teman saudara segala macam mereka bikin hal yang tidak berguna, ikut dong, datang ke pencaksilat Perisai Putih untuk mengembangkan bakat. Dengan ini secara otomatis apa? Generasi muda akan terselamatkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Benar bang. Bener, mantap bang. Ya, gimana ya, sih bisa jadi ini nih? Bisa. Jadi marketing ya. Oke, nah kalau gitu di mana aja nih kalau umpamanya ada teman-teman baja pingin datang untuk latihan Perisai Putih, di mana aja kalau Iya bang. Begini. Karena Perisai Putih ini udah berkembang lama bang, dari tahun 70-an sampai sekarang bang. Kita sudah tersebar di 5 wilayah dan 1 Kepulauan Seribu bang. Wow. Jadi insya Allah bang, insya Allah kalau kita mau tahu dan jelas, bisa menghubungi sekretariat DKI Jakarta di sini. Tapi yang paling utama bang, di Jakarta Timur nih bang, Jakarta Timur saja, itu bisa lebih dari 20 tempat latihan. Di Jakarta Utara ada lebih dari 15 tempat latihan. Di Jakarta Barat itu lebih dari 10 tempat latihan. Gitu. Banyak banget ya. Iya bang. Kalau dikumpulin, wih. Aduh, saya juga nggak tahu jumlahnya. Banyak banget ya. Dari yang SD, SMP, SMA, dewasa, dan umum bang. Iya, sampai udah yang bekerja di salah satu pejabat yang keren ya. Keren banget bang. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan share. Untuk informasinya sudah ada di deskripsi ini kalau pengen latihan. Dan nggak masalah kalau nomor abang saya taruh di bawah. Boleh bang, boleh. Boleh. Oke, terima kasih banyak. Seperti biasa ya, jaga kesehatan dan terus berprestasi. Oke, saya Paul Monggo dan abang Hermawan yang terdiri dari Perisai Putih. Terima kasih banyak. Boom. Bye.
Push. 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 Lo mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak?